ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita. Tentunya acara yang kita nanti, khususnya sahabat Asifa di rumah. Bersama saya Indra Hermawan di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Oke, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat mumpuni, yang kita kenal dengan panggilan Abah karena mereka menganggap beliau sebagai Abah bagi mereka. Oke, pada kesempatan kali ini juga kita akan membawakan sebuah tema yang insya Allah sangat menarik, sangat penuh akan hikmah mungkin di dalamnya, Abah. Nah, tema kali ini kita akan angkat yaitu mengenai sejarah Bai'ah Aqobah. Nah, mari kita sambut di tengah-tengah kita Abah. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Abah ya? Lancar, udah berpengalaman bertahun-tahun. Alhamdulillah. Kita juga semua sudah berpengalaman. Semoga puasa kita lancar sampai 30 hari. Amin. Bismillah. Abah, kita udah penasaran nih mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Boleh Abah menyampaikan mukadimah mengenai materi yang akan kita sampaikan, yaitu sejarah Bai'ah Aqobah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asifa yang baik, apa kabar, dan semoga kita sehat, sukses dan mulia, dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa di bulan Ramadan ini lancar dan tentunya mendapat keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Indra atas tema yang disodorkan. Sekali kemudian hampir tiap sesi acara podcast ini saya selalu disodorkan tema-tema sejarah. Iya betul. Yang cukup berat menurut saya, Abah, mungkin bagi Abah tidak seberapa, tapi menurut saya lumayan nih, Bang, materi-materi ini banyak sahabat Asifa yang sedikit asing, mungkin mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini semua bisa mengetahui, Bang. Oke rekan, sahabat Asifa yang baik, bicara sejarah memang terlalu luas, terlalu dalam untuk diungkapkan, dan persoalannya adalah bagaimana kita bisa menyingkap dan menangkap makna atau hikmah di balik segala peristiwa itu, untuk kita tarik benang merahnya, kekinian dan kedisinian kita, hingga kita bisa mengambil pelajaran untuk mengambil sikap teladan apa yang bisa kita gunakan, kita pakai untuk memaknai hidup kita kini dan esok. Bicara sejarah Nabi, Bai'atul Aqobah, atau dalam sejarah itu ada dua peristiwa. Bai'ah Aqobah itu ada Bai'ah Aqobah 1 dan 2. Namun sebelumnya kita tarik dulu ke belakang sebentar Pak Indra, bahwa kenapa ini ada peristiwa ini terjadi. Dan inilah saya ketika mempelajari beberapa tarikh atau buku sejarah Nabi itu, ini sosok yang hidupnya detil dibicarakan, dan bahkan bagi umat Islam jadi hukum. Sunnah itu jadi hukum yang harus kita ikuti, kita contoh. Ini yang maka detil-detil peristiwa yang pernah terjadi, yang digerakkan olehnya dan dengan sahabatnya, ini harus kita lihat karena semua sikap, perkataan, perilaku, dan perbuatan Nabi itu menjadi contoh, teladan, atau jadi hukum bahkan dalam kita mengambil sikap seperti apa dalam kehidupan ini. Nah, berawal dari Gua Hiro, menerima wahyu, itu kan kebenarannya disampaikan, biasa reaksinya cuma ada dua, positif dan negatif. Yang positif menerima, yang negatif ragu atau menolak, mengabaikan, bahkan meniadakan. Meniadakan dengan berbagai cara, dan Nabi hampir setiap Nabi menghadapi proses pengabaian, penolakan, dan peniadaan. Nah, dari situ kemudian Nabi berdakwah, Nabi mengajak orang Mekah, reaksi negatifnya cukup keras, sampai ya tindakan fisik, boikot bahkan. 3 tahun bayangkan Nabi dan sahabat diboikot sampai tidak ada hubungan sosial apapun, dan nyaris disitulah peran Khadijah, istrinya, hampir bangkrut. Jadi Khadijah itu adalah sosok istri yang dimiskinkan oleh perjuangan suaminya. Itu kan luar biasa ya. Orang yang konglomerat habis kekayaannya membela suaminya Muhammad SAW sebagai pejuang. Kemudian
Dari peristiwa itu Nabi berkembang dan semakin sampai sahabat hijrahkan ke Habsyah karena mengatakan situasi kondisi yang mencekam lah, mengancam. Kemudian Nabi pergi ke Taif mencari jalan baru, mungkin di Taif diterima, namun reaksi negatif justru lebih menjadi-jadi. Nabi disorakin, Nabi dilempar pakai batu oleh anak-anak itu. Kemudian Nabi bersembunyi di sebuah kebun, dan yang sejarah mencatat yang menerima itu adalah tukang kebun. Jadi Nabi berharap masyarakat Taif menerima. Sampai peristiwa itu Nabi pulang lagi ke Mekah. Kemudian peristiwa yang sangat menyedihkan dan memilukan, ditinggal istrinya Khadijah, kemudian ditinggal pamannya Abu Thalib. Khadijah adalah pilar ekonomi, penjaga dakwah lewat ekonomi, kekuatan hartanya. Abu Thalib pilar politik. Jadi pilar politik maksudnya dakwah Nabi itu agak terlindungi oleh Abu Thalib. 2 orang ini meninggal, kemudian udah sangat terpuruk secara psikologis, berat menghadapi kenyataan itu. Allah menghiburnya lewat Mi'raj, Isra Mi'raj. Nah dari situ Isra Mi'raj hadir. Kemudian ada secara pulang dari Mi'raj itu ada sejenis harapan baru. Allah menguatkan lagi, membuat dia optimis. Akhirnya peluang itu terbuka. Jadi memang peluang itu terbuka ketika kesulitan itu cukup berat, cukup kita kayak Nabi sudah tertutup, harus bagaimana lagi. Kemudian Allah membuka celah, membuka peluang, membuka jalan, yaitu dengan orang Madinah berkunjung ke Mekah di ibadah haji. Kemudian Nabi melihat itu sebagai peluang. Kayaknya ini nih yang harus dikasih tahu. Akhirnya Nabi mengajak sebagian orang Madinah, dikabarkan tentang Islam. Di peristiwa itu terjadi Aqobah yang pertama. Aqobah pertama. Iya, kurang lebih ada 13 orang. Iya, 13 orang. 13 orang komitmen, disebut oleh para ahli tarikh itu adalah bai'ah komitmen budaya. Iya. Jadi Nabi hanya perjanjian itu adalah untuk jangan berzina, jangan mencuri, hal-hal yang bersifat kultural, budaya, perilaku. Belum sampai ke persoalan sosial politik lebih jauh. Itu bai'ah pertama. Itu kurang lebih peristiwa pertama yang terjadi. Kenapa ada bai'ah itu memang Nabi, ini mungkin peluang. Masih berlanjut, mungkin nanti ada bai'ah Aqobah yang kedua ya Pak. Iya. Nah sebelum terjadi bai'ah Aqobah yang kedua ini pasti ada beberapa hal yang melatar belakangi bahwa wah saya ini harus ke sana, saya harus berhijrah dan lain-lain. Nah mungkin di dalamnya juga ada tokoh-tokoh yang mungkin bisa sahabat Asyifa lebih ketahui, lebih dikenal, agar kita tidak hanya kenal tiktokers atau yang lain-lain. Kita juga seharusnya mengenal sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang mempertahankan agama kita. Mungkin ada tokoh-tokoh yang berperan di sana yang setidaknya harus rekan-rekan sahabat Asyifa ini ketahui, Pak. Iya. Ketika 13 orang itu masuk Islam ya, masyarakat Ansor atau masyarakat Yasrib ya. Iya. Madinah mungkin ya. Madinah. Dikenal Madinah. Dikenal Madinah. Asalnya Yasrib. Kemudian Nabi harus didampingi 13 orang ini, didampingi. Maka Nabi menyeleksi sahabat yang kira-kira bisa menjadi juru bicara Nabi atau pendai atau ya penyampai risalah. Ketika diseleksi, Nabi seleksinya memang Nabi cerdas ya, fatonah sih Nabi. Jadi ketika lihat siapa orang yang layak dan pantas untuk mendampingi 13 orang ini, Nabi jeli memutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang perlu sahabat Asyifa ketahui. Pertama, dia muda lagi. Kedua, tampan. Ketiga, keturunan orang kaya. Keempat, cerdas gitu. Jadi kombinasi status sosial dia yang relatif punya brand gitu, punya status sosial yang dikenal, yang menengah gitu loh. Maka Nabi udah tampan, cerdas, muda gitu. Ini yang kemudian Nabi mengutus Mus'ab untuk jadi delegasi Nabi di Madinah, mengajak orang Madinah untuk ikut juga dengan 13 orang itu. Nah, selama itulah Mus'ab dakwah di Madinah dengan 13 orang ini, mengajak berbagai
suku, ada satu peristiwa yang membuat kepala suku di Madinah masuk Islam gara-gara Mus'ab. Asalnya dia sangat marah, benci dengan dakwah Mus'ab, dakwah yang baru di Madinah itu, dan dia ingin sekali menghabisi Mus'ab. Namun ketika mengunjungi Mus'ab, kata Mus'ab begini, bisa nggak Tuhan duduk dulu sebentar, dengarkan. Jika Tuhan bisa mendengar, jika Tuhan menolak, silakan tolak. Tapi jika ini benar, mudah-mudahan Tuhan bisa menerima. Karena orangnya cerdas, Pak. Mus'ab itu cerdas, ya penampilannya meyakinkan. Maka si kepala suku Madinah itu luluh dan akhirnya masuk Islam. Disitulah kekuatan bertambah. Jadi tidak harus memaksa dengan elegan, cerdas, dan bagaimana cara menyampaikan, orang-orang akan tertarik. Iya, lagi silakan Tuhan duduk, dengarkan. Jika tidak setuju, boleh Tuhan menolaknya. Jika setuju, ya itu urusan Tuhan. Nah, itulah bayangkan Pak, orang yang begitu sangat marah bisa duduk, bisa tenang, itu hidayah dari Allah. Dan memang melalui lisan Mus'ab itulah yang cerdas, ya karena dia ternyata dia seorang anak yang lahir dari seorang orator, ibunya tuh orator di Manapah itu, jadi terbiasa public speaking yang bagus begitu. Oke, itu tokoh, dan setelah itu Pak, sahabat Asifah yang baik, pergilah ke Makkah kembali 73 atau 72 orang. Iya, 75 orang setelah Mus'ab itu dari 13 jadi 75. Nah, kemudian ketemu Nabi dan itulah terjadi Bai'ah Aqobah kedua. Bai'ah Aqobah kedua, dan ini para sejarawan, ahli ulama tarikh mengatakan ini namanya Bai'ah politik. Bai'ah di mana 73 orang ini, suku Aus dan Khazraj yang di Yasrib atau Madinah itu sepakat mendaulat Nabi untuk jadi pemimpin mereka. Dan sepakat dengan perjanjian itu bahwa kalau Nabi sampai ke Madinah, dia akan didaulat oleh penduduk Madinah, terutama dua suku yang sangat dominan, Aus dan Khazraj, sepakat untuk mendaulat Nabi. Dan akhirnya dari Bai'ah Aqobah dua itulah ada komitmen dan membuat Nabi dan para sahabat yang di Mekah yang disebut Muhajirin untuk kemudian mereka berani pergi ke Madinah. Memang dalam isi perjanjian yang kedua ini, di dalamnya juga tertera bahwa 75 orang ini harus dengan sukarela membela Nabi justru, dan harus melindungi, karena memang di tasrif tadi itu memang keadaan yang mencekam dan itu sangat mengancam Rasulullah. Jadi bagaimana tadi seperti Abah sampaikan, ada bersifat politik karena 75 orang ini diharuskan melindungi Rasulullah. Seperti itu Abah. Jadi ada trik-trik khusus agar semuanya bisa lancar gitu. Nah, Abah, tadi kan udah disampaikan apa saja isi perjanjiannya. Nah, namun sahabat Asifah di sini bagaimana sih cara menyikapi janji-janji yang sudah disampaikan oleh kaum-kaum terdahulu? Bagaimana sih generasi kita menyikapi akan janji-janji mengenai bai'ah? Jadi bagaimana sahabat Asifah menyikapi janji yang sudah disampaikan? Tentunya kita pun sudah berjanji untuk membela agama kita, Pak. Nah, mungkin bagaimana nih generasi kita menyikapi ini? Terima kasih Pak Indra dan sahabat Asifah yang baik. Sebetulnya kan Bai'ah Aqobah itu kan sebuah perjanjian, sebuah perjanjian bahwa saya bersedia dipimpin dan yang memimpin siap, yang jadi pemimpin siap memimpin juga. Jadi kan hidup ini cuma ada dua pilihan sebetulnya. Kalau nggak dipengaruhi, mempengaruhi. Kalau tidak mengendalikan, berarti dikendalikan. Kalau tidak memimpin, berarti dipimpin. Nggak bisa kita lepas dari dua situasi ini. Nggak bisa kita semua ingin memimpin. Enggak ya, jadi kalau semua nggak ada yang mau memimpin, ya gimana? Itu jadi situasi yang setiap kita pasti dalam situasi dua pilihan. Nah, ketika itu maka Nabi itu dianggap kan dipercaya Nabi ya pasti dekat dengan Allah, ditolong Allah, maka orang Yasrib itu kayaknya hanya sosok Muhammad SAW yang bisa menyatukan mereka. Karena Aus dan Khazraj itu di Madinah itu, di Yasrib itu adalah dua suku yang tidak berhenti berperang, dan mereka lelah sebetulnya, ingin berhenti, dan mereka menganggap oh ini nih sosok yang bisa menyatukan, Jadi
hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus yakin betul bahwa kalau kita berjanji itu ya harus kuat, yakin bahwa apapun jenis janjinya, yakin bahwa itu adalah benar. Kedua, yakin bahwa itu harus bisa diwujudkan. Jadi ketika orang Yasrib harus berjanji baini bai'ah aku bahasa dan dua itu, mereka yakin bahwa ini benar pertama, dan mereka punya keyakinan inilah sosok yang bisa mendamaikan kami di Madinah. Jadi perjanjian-perjanjian itu ya sebetulnya kita adalah sedang berjanji dengan Allah, dengan siapapun untuk menjadi orang baik, orang berguna, orang bermanfaat yang itu. Apalagi ungkapan-ungkapan yang tidak disadari atau maupun disadari lewat bacaan-bacaan sholat kita juga kan itu juga indikasi-indikasi janji-janji kita dengan Allah. Dan satu hal memang jika hari ini generasi Asifa yang baik, bagaimana kita juga harus berjanji untuk membela Islam, membela bangsa dan negara ini agar Islam dan bangsa dan negara ini berada dalam kesatuan. Boleh jadi kita narik hikmahnya begini Pak Ita. Ayo khusus pada Asifa, sahabat Asifa yang baik dan seluruh masyarakat Islam untuk berjanji agar kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sebagaimana Aus dan Khazraj oleh Nabi sepakat untuk menyatu, dan alat untuk menyatukannya bagaimana Islam itu bisa menyatukan. Ini yang jadi kadang suka sedih, orang beragama tapi berpecah belah, kan aneh. Padahal Islam hadir di awal adalah untuk menyatukan. Bayangkan Pak Indra, Islam hadir di Jazirah Arab yang sangat kompleks dan biadab kategorinya karena mereka sering berkelahi, sering berperang tidak hentinya, termasuk Aus dan Khazraj itu di Yasrib tidak berhenti berperang, hadir Islam menyatukan. Kan jangan sampai Islam tidak menyatukan, ini salah siapa gitu. Nah ini yang saat inti dari bai'ah Aqabah 1 adalah menyatukan umat Islam. Mungkin itu hikmah, salah satu hikmah yang dapat kita ambil. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita berjanji, ya sebisa mungkin kita menepati janji tersebut. Jangan sampai ada lawan katanya yaitu ingkar. Mudah-mudahan sahabat Asifa di rumah menepati janji dan tidak ingkar begitu. Nah, biasa bah di podcast kita nih ada satu kalimat yang bisa sahabat Asifa ingat dan bisa dikenang, di podcast di episode sekian saya tahu nih kata-kata ini dari Abah. Seperti jadi ada kata-kata motivasi, satu kalimat saja bah untuk sahabat Asifa di rumah. Silakan Bang. Sahabat Asifa yang baik, terima kasih Pak Indra. Pesan terakhir yang mungkin dapat saya sampaikan bahwa keragaman, perbedaan adalah sunatullah. Bahwa kita beda, ya. Bahwa kita beragam, ya. Nah, perbedaan dan keragaman itu adalah sunatullah. Namun harus diingat, persatuan dan kesatuan adalah syariah. Syariah menyuruh kita untuk bersatu dan bersama. Bahwa kita beda, iya. Bahwa kita beragam, iya. Itu adalah ketentuan lewat sunatullah. Namun persatuan dan kesatuan harus diperjuangkan oleh kita, dan itu adalah tuntutan syariat kita. Jadi kita harus bersatu dan bersama karena Allah menyuruh kita untuk itu. Masya Allah. Terima kasih sahabat Asifa yang baik. Alhamdulillah. Pak Indra, terima kasih ya. Ya sama-sama Abah. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat. Apapun yang disampaikan oleh Abah bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan Abah dipanjangkan umurnya, dibarokahkan ilmunya, rezekinya dan lain-lain. Semoga kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah. Amin. Terima kasih sahabat Asifa. Saksikan terus episode selanjutnya. Tetap di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.